Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desandria dengan NIM C0D018045 dari Prodi Perpajakan Diploma 3. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Baiklah, lanjut saja masuk ke teorinya. Pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Menurut PSAK 13 Revisi 2007, properti investasi adalah properti tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau lessee penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk satu digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk tujuan administratif, atau dua dijual dalam kegiatan untuk sehari-hari. Lanjut, dalam PSAK 13 definisi mengenai properti yang digunakan sendiri owner occupied property, yaitu properti yang dikuasai oleh pemilik atau lessee melalui sewa pembiayaan untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif. Perbedaan utama antara properti investasi dan properti yang digunakan sendiri adalah properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar independen dari aset tetap. Berdasarkan itu, pada dilihat beberapa perbedaan antara aset tetap dan properti investasi, yaitu properti investasi harus berbentuk properti, yaitu tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya, dan digunakan untuk menghasilkan kenaikan nilai. Sebagai contoh, jika suatu entitas membeli sebidang tanah. Lanjut, namun apabila tanah tersebut tidak digunakan dalam kegiatan operasional, tetapi dengan tujuan akan dijual kembali di masa depan karena perusahaan memiliki keyakinan harga tanah tersebut akan terus mengalami kenaikan nilai, maka tanah tersebut merupakan properti investasi. Lanjut, contoh properti investasi. 1. Tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. 2. Tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan. 3. Bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. 4. Bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Lanjut, contoh aset yang bukan merupakan properti investasi. 1. Properti yang dimaksud untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari atau sedang dalam proses pembangunan atau pembangunan untuk dijual. Properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud untuk dijual dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan dijual kembali. 2. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga. 3. Properti yang digunakan sendiri, ini merupakan aset tetap. 4. Properti dalam proses konstruksi atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi. PSAK 16 aset tetap berlaku untuk properti tersebut hingga proses pembangunan atau pengembangan selesai. 5. Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan. Lanjut, apabila bagian properti tersebut dapat dijual secara terpisah atau dapat disewakan kepada pihak lain secara terpisah melalui sewa pembiayaan, maka entitas harus mencatat kedua bagian itu secara terpisah, yaitu bagian pertama sebagai investasi dan bagian kedua sebagai aset tetap. Namun, jika bagian tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka klasifikasi properti tersebut ditentukan oleh bagian yang jumlahnya signifikan. Lanjut, dalam beberapa kasus lainnya, entitas dapat menyediakan tambahan jasa kepada para penghuni properti yang dimilikinya. Apabila jasa tersebut tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian arrangement, maka entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi. Contohnya adalah ketika pemilik bangunan suatu kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan bangunan kepada penyewa yang menghuni bangunan. Jasa keamanan dan pemeliharaan gedung bukanlah jumlah yang signifikan dibandingkan uang sewa yang dibayarkan penghuni bangunan.
Namun, dalam kasus yang lain, jasa yang disediakan tersebut dapat bernilai cukup signifikan. Sebagai contoh, apabila entitas memiliki dan mengelola hotel, dan apabila jasa yang diberikan kepada para tamu hotel dibayar oleh tamu hotel, maka properti tersebut termasuk properti yang digunakan sendiri dan bukan properti investasi. Sebagai contoh, lanjut, PT Global dan anak perusahaannya memiliki properti sebagai berikut. 1. Tanah yang dimiliki PT Global yang dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali apabila harganya meningkat. 2. Bangunan kosong milik PT Global dan disewakan sebagai operasi. 3. Properti yang dimiliki oleh PT Duta, anak perusahaan PT Global yang merupakan perusahaan real estate yang akan dijual perusahaan sebagai bagian dari aktivitas bisnisnya. 4. Properti PT Global yang digunakan dalam proses produksi. 5. Hotel yang dimiliki oleh PT Royal, anak perusahaan PT Global lainnya, dan PT Royal memiliki jasa keamanan untuk barang milik tamu hotel. Lanjut, properti nomor 1 dan 2 termasuk ke dalam properti investasi. Properti nomor 5 juga merupakan properti investasi apabila jasa keamanan untuk barang milik tamu hotel merupakan komponen yang signifikan. Properti nomor 3 merupakan persediaan sesuai PSAK 14 persediaan, dan properti nomor 4 merupakan aset tetap. PSAK 16 aset tetap. Baiklah, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.